Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Amalia dari kelas PAI 2A reguler. Saya akan mengerjakan tugas Ulumul Quran. Oke, secara bahasa, Ulumul Quran yaitu ulum yang berasal dari jamak yaitu ilmu. Al-Quran berarti Al-Quran, dan jika digabungkan Ulumul Quran yaitu ilmu-ilmu tentang pengetahuan Al-Quran. Surah ini disebut dengan Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu surat pembuka dalam Al-Quran. Disebut Induk Quran, Ummul Quran karena pembuka dari semua surat-surat dalam Al-Quran. Jadi yang disebut dengan Ulumul Quran itu masalah-masalah Al-Quran yang membahas tentang asbabun nuzul dalam Al-Quran tersebut, pengumpulan dan pengertian Al-Quran, dan mengetahui surat-surat Mekah dan Madinah, mengetahui tentang An-Nasih, Al-Mansuh, dan Al-Mutasyabbih. Yang dibahas dalam Ulumul Quran itu tersebut tempat turunnya Al-Quran, waktu turunnya Al-Quran, penyebab turunnya Al-Quran di dalam Al-Quran tersebut. Itu pokok bahasan yang dibahas dalam Ulumul Quran. Ada orang bertanya, mengapa disebut dengan Ulumul Quran? Seperti tadi ya, secara bahasa, secara istilah, Ulumul Quran itu ulum jama dari kata ilmu. Ya, Al-Quran berarti Al-Quran, dan jika digabungkan berarti Ulumul Quran ilmu-ilmu pengetahuan tentang masalah-masalah dalam Al-Quran tersebut. Penulisan Ulumul Quran tersebut bertepatan dengan tanggal abad kedua Hijriah, mendapatkan perhatian dari para ulama adalah ilmu tafsir. Usaha ini ditandai dengan disusunnya usaha dalam penyusunan kitab tafsir tersebut. Namun, menurut beberapa ahli, istilah Ulumul Quran itu dikenalkan oleh Ibnu Al-Marzuban, dan beliau wafat pada tahun 390 Hijriah. Apa perbedaan Al-Quran dan Ulumul Quran tersebut? Jika Ulumul Quran itu ada dua kata. Yang pertama ulum, yang kedua Al-Quran, yang berarti ilmu-ilmu Al-Quran. Jika Al-Quran berarti hanya kalam Allah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Ulumul Quran ini terdapat terbagi menjadi 3 tafsir, yaitu tafsir matsur, tafsir birra'i, dan tafsir isyra'i. Itu tafsir dalam Ulumul Quran tersebut ada terbagi menjadi 3. Kedudukan Ulumul Quran tersebut, Ulumul Quran ini menjadi pintu gerbang bagi pembahasan makna dalam Al-Quran yang lebih baik. Fungsi dari Ulumul Quran ini kita mampu melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintah-perintah tersebut sebelum dan sampai hari akhir kita dapat melakukannya ini dalam ilmu Al-Quran ini. Pedoman bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dan melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sebelum hari akhir nanti dan setelah hari akhir nanti. Nama di dalam Al-Quran tersebut terdapat, yaitu yang pertama Alkitab, karena di sana tertimbun kisah-kisah Al-Quran pada zaman dahulu,
Dan selanjutnya itu ada Karim, ada Nur, ada Huda, ada Kitab, Mubin, ada Quran, ada Kalam, dan lain sebagainya. Dan di dalam Al-Quran ini terdapat ada sejarah Al-Quran, akidah, ibadah, hukum, akhlak, dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran tersebut. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.